Kita semua ingin melihat Pekalongan menjadi kabupaten yang maju ekonominya, rapi infrastrukturnya, bersih lingkungannya, dan bangga dengan budaya serta alamnya. Pekalongan memiliki segalanya, mulai dari batik, UMKM yang kreatif, alam yang indah, dari pegunungan hingga pesisir, dan generasi muda yang penuh gagasan. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengubah kepemimpinan yang bekerja nyata untuk rakyat. Oleh karena itu, saya maju dengan satu tekad, yaitu menjadikan Pekalongan sebagai kabupaten yang kuat secara ekonomi, berdaya saing, ramah lingkungan, dan menjadikan destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung dari berbagai kota. Visi ini akan diwujudkan melalui program-program konkret, bukan sekedar janji. Kemudian yang pertama, untuk mewujudkan visi saya yaitu saya akan menguatkan infrastruktur yang menghubungkan dan menghidupkan ekonomi. Infrastruktur bukan hanya dari beton dan aspal, tetapi juga jembatan yang menghubungkan desa dengan kota, produsen dengan pasar, dan rakyat dengan peluang. Yang pertama, untuk mewujudkan program tersebut yaitu pertama memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalanan dari desa, kecamatan, sampai kota agar distribusi hasil pertanian, perikanan, batik hingga produk UMKM lancar dan biaya angkut lebih murah. Kemudian membangun dan merapikan desain tanggul, kemudian ada saluran air dari wilayah rawan banjir sehingga aktivitas masyarakat dan warga sekitar ekonomi tidak akan lumpuh ketika musim hujan datang. Nah, kemudian jika infrastruktur rapi dan merata, ekonomi akan berputar lebih cepat, investasi lebih mudah masuk, dan kualitas hidup warga akan meningkat. Kemudian dari visi yang saya sebutkan tadi mengenai wisata alam dan budaya yang kreatif. Untuk mewujud ini, Pekalongan tidak hanya boleh menjadi tempat singgah, tetapi harus menjadi tujuan. Kita jadikan kekayaan alam dan budaya sebagai panggung kreatif untuk menarik wisatawan. Yang pertama, untuk mewujudkannya, mengembangkan konsep wisata alam yang bernuansa budaya, misalnya wisata membatik di alam terbuka di kawasan pegunungan atau pedesaan hijau. Pengunjung bisa belajar membatik sambil menikmati pemandangan, mengenal tanaman pewarna alam, dan merasakan suasana desa yang asli. Kemudian kampung wisata batik dan seni ini di mana wisatawan bisa melihat langsung proses membatik, mencoba sendiri, membeli produk UMKM, dan menikmati pertunjukan seni tradisional. Kemudian kita juga akan menyelenggarakan festival tahunan yang memadukan wisata alam, batik, kuliner lokal, dan kreativitas anak muda sehingga Pekalongan selalu punya agenda menarik bagi wisatawan luar kota. Nah, ini untuk festival tahunan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan rundown yang berbeda, tetapi setiap malamnya pertunjukan uh, seperti gelar pentas seni sejarah Pekalongan, kemudian uh, fashion show batik itu akan selalu terstruktur tiap malamnya. Kemudian bekerja sama dengan pelaku pariwisata dan komunitas untuk membuat paket wisata terintegrasi seperti wisata batik, alam, kuliner, hingga wisata sejarah Pekalongan. Dengan wisata yang kreatif dan terkelola baik, Pekalongan menjadi magnet kunjungan dari berbagai kota, menghidupkan ekonomi warga, dan membuka lapangan pekerjaan. Karena event ini berlaku selama 7 hari, dan 7 hari itu diharapkan lebih dari 30.000 pengunjung, terutama dari keluarga, kemudian para fotografer gitu loh. Kemudian yang program keempat yang paling utama yaitu menguatkan UMKM dan perputaran ekonomi. UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi Pekalongan. Tugas pemerintah di sini memastikan mereka naik kelas, bukan dibiarkan jalan sendiri. Kemudian yang akan saya lakukan yaitu membentuk pusat layanan UMKM satu pintu untuk mengurus izin, konsultasi usaha, pendampingan pemasaran, pelatihan secara mudah dan cepat. Kemudian menyelenggarakan pelatihan bisnis, keuangan, desain produk, dan pengemasan serta pemasaran digital supaya produk Pekalongan mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Nah, menjalin kerjasama dengan perbankan juga dan lembaga keuangan untuk memberikan akses permodalan yang mudah dengan bunga yang terjangkau bagi UMKM. Kemudian jika UMKM bangkit dan perputaran ekonomi stabil dan serta tinggi, kesejahteraan warga akan meningkat secara nyata bukan hanya dalam angka di laporan. Kemudian yang terakhir yaitu menaikkan UMR dan kesejahteraan pekerja. Pertumbuhan ekonomi harus terasa sampai ke dapur rumah tangga, bukan hanya di meja rapat saja. Untuk memperjuangkan kenaikan
UMR Kabupaten Pekalongan sendiri secara bertahap dan realistis dengan melibatkan serikat pekerja berusaha agar hasil bagi adil bagi kedua pihak. Kemudian memastikan perusahaan mematuhi aturan ketenaga kerjaan seperti upah yang standar, jam kerja manusiawi, dan jaminan kesehatan kerja. Kemudian menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda yang sedang mencari pekerja hingga mereka punya kemampuan yang dibutuhkan industri dan usaha kreatif, mengundang investor datang ke Pekalongan dengan syarat utama menyerap tenaga kerja lokal, menjaga lingkungan, dan mematuhi aturan. Dengan demikian, UMR yang UMR akan meningkat bukan secara sekedar angka, tetapi pintu menuju kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Inilah saatnya kita melangkah bersama menuju Pekalongan yang tumbuh ekonominya, maju infrastrukturnya, bersih lingkungannya, kuat budayanya. Dengan bus sekolah yang aman, jalan yang baik, wisata alam dan budaya kreatif, UMKM yang naik kelas, UMR yang meningkat, serta kita bisa menjadikan Pekalongan sebagai kabupaten tujuan banyak orang untuk berkunjung, berinvestasi, dan membangun masa depan.